Selamat pagi adik-adik, selamat bertemu lagi dengan Cik Kristi di Badah Minggu Anak Daring tanggal 7 Juni tahun 2020. Nah, sebelum kita akan mulai ibadah Minggu Anak Daring, Cik akan mengundang adik-adik untuk bernyanyi bersama. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Setelah kita bernyanyi, Cik akan mengundang adik-adik kembali untuk kita masuk dalam doa. Adik-adik boleh lipat tangan dan tutup mata, dan Cik akan mulai dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah boleh bangun pada pagi hari, kami sudah boleh dalam keadaan sehat, kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau membaca firman Tuhan, kami mendengarkan, dan kami mau melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, Enci punya amplop nih adik-adik. Nah, kalau amplop ada isinya yaitu surat. Kira-kira apa ya isinya? Nah, Enci akan kasih tahu adik-adik. Isinya adalah Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Enci mengundang adik-adik boleh membuka Alkitab atau adik-adik boleh membaca bacaan yang ada tertera di layar. Tapi jangan lupa untuk tekan tombol pause, dan ketika sudah selesai membaca, adik-adik boleh tekan tombol play kembali. Nah, adik-adik, kalau ada amplop, ada surat, pasti ada yang menulis ya adik-adik. Siapa ya yang menulis? Nah, Ci akan kasih clue-nya nih, ada sebuah gambar. Kira-kira gambar siapa ya? Pasti sudah tidak asing kembali, yaitu Bapak Paulus. Ya, betul adik-adik, Bapak Paulus. Nah, Bapak Paulus ini yang menulis surat untuk jemaat di Efesus. Nah, kira-kira kenapa ya sampai dia menulis surat untuk jemaat di Efesus? Karena ada hal yang ingin disampaikan. Hal apa ya? Yaitu janji Allah adik-adik. Janji Allah yaitu keselamatan, yang dimana Bapak Paulus ini menyampaikan bahwa keselamatan itu tidak hanya untuk bangsa Yahudi. Nah, karena Bapak Paulus ini adalah seorang bangsa Yahudi dan di jemaat Efesus ini bangsa non-Yahudi, jadi Bapak Paulus ini menyampaikan bahwa keselamatan ini tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang lain, yaitu jemaat di Efesus yang termasuk bangsa non-Yahudi. Kenapa ya sampai Bapak Paulus itu berbicara seperti itu? Karena ada hal-hal yang harus diingat. Yang pertama adalah mereka menerima Injil adik-adik atau firman Tuhan. Dan yang kedua, mereka juga dikaruniakan oleh Roh Kudus adik-adik. Nah, kalau tadi adik-adik lihat bagaimana janji Allah yaitu keselamatan untuk bangsa Yahudi dan bangsa non-Yahudi adik-adik. Nah, sebagaimana minggu ini kita merayakan Minggu Trinitas, yaitu dirayakan 1 minggu sesudah Pentakosta. Kalau minggu sebelumnya kita boleh merayakan Minggu Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Nah, sekarang adalah Minggu Trinitas untuk menyaksikan Allah yang Esa atau Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus adik-adik. Kalau misalnya akan ingat-ingat lagi untuk adik-adik, yaitu Allah Bapa, bagaimana Allah Bapa menciptakan segala sesuatu. Dan melalui putranya, dia seperti yang kita rayakan kemarin, bagaimana dia disalib untuk apa adik-adik? Untuk menebus dosa manusia, yang pasti untuk menyelamatkan umat manusia. Dan tidak hanya sampai itu adik-adik,
Allah juga memberikan roh penolong untuk kita semua, untuk dapat sebagai roh penolong, roh yang menuntun kehidupan kita masing-masing adik-adik. Bagaimana Allah memberikan janjinya sampai saat ini adik-adik. Dia boleh menciptakan segala sesuatu, Allah boleh menebus dosa manusia, Allah boleh memberikan kita roh penolong adik-adik. Nah, adik-adik tahu bahwa janji Allah yaitu keselamatan tidak hanya untuk bangsa Yahudi, tidak hanya untuk bangsa non-Yahudi, tetapi untuk kita semua adik-adik, untuk semua orang. Semua orangnya seperti apa? Semua orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau semua orang-orang yang percaya, berarti seluruh dunia adik-adik. Coba, Enci mau minta adik-adik untuk menghitung semua orang yang ada di dalam dunia ini. Ada yang bisa? Nah, sekarang Enci mau tanya lagi, kira-kira dikit atau banyak ya? Pasti banyak ya adik-adik, karena semua orang-orang yang ada di dunia ini banyak sekali adik-adik. Nah, pasti juga di dalam dunia ini juga orang-orang pasti memiliki perbedaan adik-adik. Perbedaan seperti apa ya? Perbedaan ada seperti agama, perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan ekonomi, perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, dan banyak sekali adik-adik yang belum Ci sebutin di layar ya. Karena semua orang ini pasti memiliki perbedaan. Dan Allah sangat mencintai semua orang itu adik-adik walaupun mereka berbeda-beda. Allah juga ingin kita untuk hidup dengan damai. Damai dengan siapa? Damai dengan keluarga, damai dengan teman-teman, damai dengan kakak, adik, dan semua orang-orang adik-adik. Nah, adik-adik, bagaimana kita damai dengan ciptaan Allah ya? Sesuai gambar yang ada di layar, adik-adik boleh mengasihi tanaman-tanaman, adik-adik boleh mengasihi juga ciptaan Allah yang lainnya. Ada hewan dan banyak sekali adik-adik. Semua diciptakan oleh Allah. Nah, adik-adik tidak hanya itu. Kita boleh hidup berdamai, kita boleh mengasihi sesama manusia, yaitu kita boleh mengasihi keluarga, ada papa, ada mama, ada opa, ada oma, ada kakak, ada adik, dan jangan lupa ada teman-teman kita yang baik, teman-teman kita yang di sekolah, teman-teman kita yang di lingkungan rumah, dan banyak sekali adik-adik yang kita temui. Nah, adik-adik jangan lupa untuk membuat aktivitasnya ya. Buatlah aktivitas dalam video sikap damai yang akan kamu lakukan. Nah, tadi Ci sudah buat contoh ya adik-adik bagaimana kita boleh sikap damai dengan ciptaan Allah, kita boleh sikap damai dengan sesama manusia. Kalau adik-adik sudah buat aktivitasnya, jangan lupa dikumpulkan. Bagaimana semuanya? Kita boleh bersyukur sebagai seluruh umat manusia yang percaya kepada Allah. Allah boleh memberikan janji yaitu keselamatan, Allah boleh menyertai kita, dan kita boleh selalu mengucap syukur atas semua yang Allah berikan kepada kita. Oke adik-adik, kita boleh kembali bernyanyi bersama. Ci akan undang adik-adik untuk bernyanyi bersama. Pengajaranku
setelah bernyanyi bersama, Cia akan undang kembali adik-adik untuk dalam doa penutup. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan, kami sudah boleh merenungkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami sungguh mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Happy Sunday adik-adik.